Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhat talabatul kiram, ma'azzani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Meskipun kita sekarang dalam keadaan yang alhamdulillah, meskipun kita masih berada dalam keterbatasan, tidak bisa langsung saling menatap muka, tidak bisa langsung saling berinteraksi, akan tetapi tetap kita harus bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat kita. Tetap kita bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat untuk beribadah dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Makanya kita ikhlaskan niat kita dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di pesantren ini, dalam menuntut ilmu di pesantren ini. Karena yang kita hadapi sekarang, yang kita alami sekarang, situasi yang kita sedang kita jalani saat ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwasanya nanti akan terjadi keadaan sebagaimana yang kita hadapi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir bagi makhluk-makhluknya sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita sudah ditetapkan akan mengalami demikian, demikian, dan demikian. Itu makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan apa yang kita hadapi. Tidak berkeluh kesah, tidak mengeluh dengan keadaan yang kita alami, dan tentunya semua takdir Allah itu pasti baik dan pasti ada hikmah, baik diketahui oleh makhluknya ataupun tidak. Ini ayuhat talabatul kiram, ana minta semuanya tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan terlebih lagi sebagaimana kita ketahui menuntut ilmu ini adalah perkara yang wajib. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariḍah ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ini adalah suatu kewajiban bagi kita, terlebih lagi bagi penuntut ilmu. Ini adalah kewajiban yang apabila kita tinggalkan mungkin kita akan berdosa. Ini ayuhat talabatul kiram, sebelumnya ana ingin memperkenalkan diri. Ana mudarrisukum fil fiqh. Ana yang akan insyaallah mengemban amanah untuk mengajar antum semua dalam pelajaran fikih. Pelajaran fikih di kelas 7 insyaallah akan bersamaan. Ana ighfirli Saleh. Ana ismi ighfirli Saleh. Suara jelas? Suara jelas. Angkat tangan semuanya kalau jelas. Kalau jelas angkat tangannya supaya ana tahu. Jelas insyaallah ya. Ana ismi ighfirli Saleh. Atau antum bisa memanggil ana dengan Abu Bilal. Abu Bilal.
Hafizakumullahu jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita tidak langsung masuk ke dalam pelajaran. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita tidak akan masuk langsung dalam pelajaran, akan tetapi ana ingin memberikan beberapa muqaddimah dalam pelajaran kita. Ana ingin memberikan beberapa muqaddimah dalam pelajaran kita, yaitu kitab fiqih. Ana ulangi, ana mudarrisukum fil fiqh. Ana yang akan mengajar kalian, mengajar antum-antum sekalian dalam pelajaran fiqih. Fiqih. Siapa yang tahu apa itu fiqih? Nah, fiqih. Ini pelajaran kita, fiqih. Siapa yang tahu apa itu fiqih? Fiqih akan ana jelaskan. Kita belum masuk ke pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ana ingin membahas muqaddimah atau pembukaan yang berkaitan dengan fiqih. Apa itu sebenarnya fiqih? Mungkin kita sering dengar pelajaran fiqih. Ada pelajaran aqidah, ada pelajaran hadis, ada pelajaran lain-lain, dan juga ada pelajaran fiqih. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebenarnya apa itu fiqih? Nah, ini yang akan kita tuliskan. Kita akan jelaskan lebih dalam apa itu fiqih yang akan kita pelajari. Karena ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu. Kita harus tahu apa yang kita pelajari. Ana akan tuliskan di papan tulis, mungkin antum bisa catat nanti. Al-fiqh. Al-fiqh. Al-fiqh atau fiqih. Apa ini fiqih? Apa yang dimaksud dengan fiqih? Jelas? Papan tulis. Fiqih secara bahasa, ketika kita ingin mentarif sesuatu atau mengartikan sesuatu, apa yang dimaksud dengan sesuatu tersebut, maka kita nanti akan menemui dua istilah. Yang pertama istilah dalam secara bahasa, yang kedua istilah dalam syar'i atau syariat. Fiqih secara bahasa adalah lughatan, artinya fiqih secara bahasa. Apa yang dimaksud dengan fiqih? Artinya adalah al-fahmu. Al-fiqhu, al-fahmu secara bahasa. Fiqih secara bahasa maksudnya adalah pemahaman. Al-fahmu artinya pemahaman. Makanya antum ketika sering ustadz menanyakan fahimtum, apakah kalian faham? Apakah kalian mengerti? Fahimna, kami mengerti. Nah, fiqih dari kata al-fahm artinya pemahaman. Ini adalah fiqih secara bahasa. Nah, tetapi bukan fiqih dari segi ini yang kita pelajari. Yang akan kita pelajari nanti adalah fiqih dalam bentuk istilah. Adapun fiqih secara istilah atau istilahan, secara istilah jadi fikih ada secara bahasa, ada secara istilah. Secara istilah inilah maksud yang akan kita pelajari adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, inilah pengertian fikih secara istilah. Faham? Insyaallah faham ya?
Nggak paham? Tenang, akan kita terjemahkan. Jadi ini adalah istilah atau makna fikih secara istilah. Fikih secara istilah adalah ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Antum kalau yang mau menulis bahasa Arabnya silahkan, atau yang mau menulis terjemahannya saja juga silahkan, tidak masalah. Apa artinya fikih? Fikih adalah ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah yang berkaitan dengan hukum syar'i dalam amalan hamba. Al-muktasabah min adillatiha, yang diambil dari dalil terperinci. Nah, inilah yang dimaksud dengan fikih yang akan kita pelajari. Inilah yang dimaksud dengan ilmu fikih yang akan kita pelajari. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Artinya ilmu fikih ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, bukan hukum duniawi, bukan ilmu duniawi. Ini adalah ilmu syar'i. Dalam amalan-amalan hamba. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i dalam amalan-amalan hamba. Maksudnya apa? Ilmu fikih akan membahas tentang ilmu yang berkaitan tentang amalan-amalan seorang hamba. Misalnya bersuci, berwudu, salat, puasa, zakat, haji. Ini semua adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan hamba, bagaimana hukumnya, apakah mubah, haram, wajib, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam ilmu fikih. Dia ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan hamba. Itu makanya dikatakan al-amaliyah. Tidak termasuk dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan al-i'tiqadiyah. Al-i'tiqadiyah adalah ilmu-ilmu i'tiqad atau ilmu akidah. Ilmu yang berkaitan tentang akidah, yang berada di dalam hati. Bagaimana keyakinan seseorang, bagaimana keimanan. Ini adalah termasuk ranah ilmu akidah. Adapun ilmu fikih, dia hanya membahas tentang amalan-amalan seorang hamba, al-amaliyah. Bagaimana salat, hukum bersuci, zakat, haji, dan lain sebagainya. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Maksudnya dalil terperinci adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' atau kesepakatan para ulama, dan juga qiyas. Jadi ketika kita menyimpulkan hukum dalam ilmu fikih, pasti setelahnya akan ada ini diambil dari dalil yang mana. Ketika kita menyimpulkan salat itu wajib, apakah hukum wajib di sini diambil hanya sekedar dikatakan saja atau diambil dari dalil? Tentu ada dalilnya. Nah, inilah yang disebut dengan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Inilah makna fikih secara umum. Inilah yang disebut makna fikih. Jadi fikih nanti kita akan bertemu dengan apakah apa yang halal dan yang haram. Apa hukum salat ini dan salat itu? Apakah dia makruh, dia sunnah?
Ini adalah semuanya berkaitan dengan ilmu fikih. Berbeda dengan ilmu akidah. Ilmu akidah adalah berkaitan tentang keyakinan seorang hamba. Bagaimana imannya terhadap hari akhir, imannya terhadap para nabi, imannya terhadap Al-Quran. Itu semua adalah perkara akidah, perkara keyakinan. Kalau fikih ini perkara amalan, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba berupa amalan-amalan. Nah, ini adalah pengertian ilmu fikih secara umum. Sampai di sini insyaallah bisa difahami. Angkat tangannya bagi yang mengerti, angkat kedua tangan bagi yang belum paham. Angkat satu tangan yang sudah paham, angkat dua tangan bagi yang belum paham. Insyaallah bisa dimengerti semuanya ya. Ini adalah pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa fikih artinya adalah pemahaman. Al-fahmu secara istilah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i dalam amalan-amalan hamba yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi dalam fikih kita akan membahas bagaimana tentang amalan-amalan seperti salat, bersuci, puasa, zakat dan lain-lain. Ini adalah ilmu fikih. Barakallahu fikum. Akan tetapi dari segi bahasa, fikih itu artinya adalah pemahaman. Ini dari segi bahasa Arab. Itu makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan faqihkan dia dalam agamanya. Artinya apa? Allah akan fahamkan dia. Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Di antara tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu. Ada kata fiqih di situ. Ini adalah fiqih secara bahasa. Ini ayuhat talabatil kiram, poin yang pertama yang ingin ana tekankan tentang makna fiqih, tentang makna fiqih. Adapun poin yang kedua tentang bagaimana hukum mempelajari ilmu fiqih. Bagaimana hukum mempelajari ilmu fiqih? Apakah hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Nah, nanti kita akan sering membahas tentang masalah hukum seperti ini. Apakah sesuatu itu dikatakan wajib? Apa itu wajib? Wajib artinya apabila kita kerjakan kita dapat pahala, apabila kita tinggalkan kita berdosa. Ini artinya wajib. Adapun sunnah, apabila kita kerjakan kita dapat pahala, ganjaran dari Allah. Apabila kita tinggalkan kita tidak mendapatkan apapun, tidak berdosa, tidak juga dapat pahala. Ini sunnah. Adapun mubah ini adalah perkara yang mubah, yaitu tidak ada hukuman dan ancaman tidak ada hukuman dan ganjaran, pahala bagi yang mengerjakannya. Pahala pun tidak, dosa pun tidak. Ini adalah mubah. Adapun makruh adalah perkara yang apabila kita kerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Apabila kita tinggalkan kita dapat pahala. Ini secara umum. Adapun yang haram, apabila kita kerjakan perkara yang haram kita pun akan mendapatkan dosa. Apabila kita tinggalkan kita dapat pahala. Ini secara umum ada 5 hukum di dalam fikih. 5 hukum di dalam fikih: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sekarang apa hukum mempelajari ilmu fikih? Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Apakah wajib? Apakah sunnah? Kalau itu wajib artinya kita berdosa bila tidak mempelajarinya. Kalaupun itu sunnah artinya kita tidak mengapa tidak mempelajarinya, tetapi kita berpahala ketika kita mempelajarinya. Apakah demikian? Hukum mempelajari ilmu fikih akan terbagi menjadi 2. Hukum mempelajari ilmu fikih
akan terbagi menjadi dua. Kembali ana tuliskan di papan tulis insyaallah. Mempelajari ilmu fikih ada dua hukumnya. Maksudnya ada dua apa? Tergantung kondisi apa yang dia pelajari. Mempelajari ilmu fikih bisa menjadi wajib. Mempelajari ilmu fikih bisa menjadi wajib apabila belajar ilmu fikih bisa menjadi wajib apabila mempelajari ilmu fikih bisa jadi hukumnya wajib apabila berkaitan dengan ibadah seorang hamba yang sering dia kerjakan di dalam kesehariannya. Contohnya ibadah apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita? Contoh berwudu, sholat, puasa, dan lain-lain. Apabila perkara tersebut berkaitan dengan ibadah yang sering dilakukan seorang hamba dalam kesehariannya, maka hukum mempelajari fikih ibadah tersebut hukumnya adalah wajib. Hukum mempelajari fikih ibadah tersebut hukumnya adalah wajib. Artinya apa? Apabila kita tidak mempelajarinya, bisa jadi kita berdosa. Ini adalah hukum fikih yang pertama. Seperti fikih berwudu, fikih bersuci, bagaimana bersuci. Ini akan kita temukan dalam sehari-hari. Atau fikih mandi wajib, atau fikih salat, atau fikih puasa dan lain sebagainya. Ini kita wajib mempelajarinya karena ini adalah ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita, selalu terulang. Ini wajib kita fahami, wajib kita belajar dengan hal ini. Kata para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu apapun, sesuatu yang melengkapi sesuatu yang wajib itu akan menjadi wajib. Dan sesuatu yang melengkapi yang wajib, misalnya kita ambil salat. Salat kita tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali kita tahu hukum salat. Kecuali kita tahu tata cara salat yang benar. Kecuali kita tahu fikih salat dengan benar. Salat hukumnya wajib. Berarti pelengkap salat ini juga hukumnya wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi ini adalah hukum mempelajari ilmu fikih yang pertama. Dia akan menjadi wajib apabila berkaitan dengan ibadah seorang hamba yang sering dia kerjakan di dalam kesehariannya. Contohnya berwudu, salat, puasa, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, fikih bisa menjadi sunnah. Sunnah. Fikih bisa menjadi sunnah apabila berkaitan dengan ibadah yang seorang hamba. Belajar fikih bisa menjadi sunnah apabila berkaitan dengan ibadah yang tidak sering dia temui dalam kehidupan seorang hamba. Ini hukum mempelajari hal-hal fikih dalam perkara seperti ini hukumnya sunnah. Artinya apabila kita mempelajarinya, kita dapat nilai lebih. Dan apabila kita tinggalkan, maka tidak mengapa. Adapun yang ini, apabila kita tinggalkan, maka kita pun akan berdosa. Karena ini adalah keperluan kita yang wajib. Ibadah-ibadah seperti sholat, puasa ini adalah keperluan keseharian kita.
Maka ini pun wajib kita fahami, wajib kita pelajari. Kalau apabila kita tinggalkan, kita akan berdosa. Apabila ini adalah perkara ibadah yang tidak sering kita temui dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Fikih, jihad, fikih, dan lain-lain. Contohnya adalah fikih jihad dan fikih waris misalnya. Ini adalah perkara-perkara yang sering tidak kita temui dalam kehidupan. Akan tetapi apabila kita mempelajari hal-hal ini, tentu ini akan menjadi nilai lebih. Ini akan menjadi nilai lebih bagi kita. Meskipun mempelajarinya tidak wajib sebagaimana dengan fikih, dengan ibadah-ibadah yang sering dilakukan dalam keseharian seorang hamba. Jadi ini adalah pembagian hukum mempelajari fikih secara umum. Secara umum, bisa jadi mempelajari fikih itu hukumnya wajib apabila berkaitan dengan ibadah yang sering kita kerjakan, selalu terulang dalam kehidupan kita, seperti sholat, berwudu, puasa, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa sholat dengan sholat yang benar? Bagaimana kita bisa berwudu dengan wudu yang benar tanpa kita mempelajari bagaimana fikihnya, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikannya, mengajarkannya kepada kita. Bisa jadi fikih itu hukumnya sunnah, artinya ada nilai lebih bagi yang faham dengan hukum tersebut apabila berkaitan dengan ibadah yang tidak sering kita temui. Contohnya adalah fikih jihad atau fikih waris dan lain sebagainya. Ini adalah secara umum hukum mempelajari ilmu fikih. Secara umum hukum mempelajari ilmu fikih. Ini adalah poin yang kedua. Barakallahu fikum. Adapun poin yang terakhir yang ingin Anda sampaikan adalah apa sebenarnya tujuan kita mempelajari ilmu fikih. Karena kita ketika mempelajari suatu ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat atau ilmu syar'i, pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, apa tujuan kita mempelajari ilmu fikih? Tujuan atau manfaat kita mempelajari ilmu fikih adalah tentu yang pertama agar kita bisa merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama agar kita bisa merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjauhi segala larangan Allah dan dengan mengerjakan segala perintah Allah. Bagaimana kita ingin menjauhi segala larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah kalau kita tidak tahu hukumnya, kalau kita tidak tahu ilmunya? Dengan kita tahu ilmunya, tahu fikihnya, tahu fikih suatu ibadah, kita pun bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kita bisa menjauhi apa yang Allah larang. Dengan demikian kita pun dapat meraih ketakwaan yang hakiki pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara tujuan kita mempelajari ilmu fikih. Kemudian juga diantara tujuan kita mempelajari ilmu fikih adalah agar kita bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Agar kita bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan ibadah kita tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita beribadah hanya ikut-ikutan orang. Jangan sampai kita beribadah hanya karena si fulan mengerjakan maka aku pun juga ikut mengerjakan. Tidak demikian. Kita beribadah harus tahu apa landasannya, apa ilmunya,
apa perintah dari Allah, bagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam ibadah tersebut, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantara tujuan kita mempelajari fikih. Di antaranya fikih taharah, misalnya fikih bersuci. Jangan kita berwudu karena kita melihat orang wudunya begini, kita pun demikian. Tidak. Kita harus tahu ilmunya. Bagaimana wudu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apa saja pembatal wudu. Apa saja anggota-anggota badan yang harus diusap ketika berwudu. Kita mempelajari salat. Apa saja syarat-syarat salat. Apa saja rukun-rukun dalam salat yang harus kita kerjakan, yang apabila kita tinggalkan rukun tersebut, salat kita tidak akan sah. Bagaimana ilmu tentang salat? Bagaimana salat yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Inilah tujuan kita mempelajari ilmu fikih tersebut, agar kita bisa beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dua inilah tujuan kita mempelajari fikih. Karena yang perlu diingat dan yang sangat penting harus antum ketahui dan harus semua muslim mengetahuinya, ini penting sekali. Sebuah ibadah tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting poin ini. Sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syaratnya. Atau kata para ulama, ini adalah syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terpenuhi dua syarat ini, maka ibadah pun akan diterima oleh Allah. Ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi atau keduanya tidak terpenuhi, maka ibadah pun akan tertolak. Sebesar apapun usaha kita dalam ibadah, secapek apapun kita dalam ibadah, sebanyak apapun ibadah kita, kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah al-ikhlas, mengikhlaskan niat dalam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat pertama. Ini adalah syarat pertama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun niat, seikhlas apapun ibadah kita, kalau niatnya bukan untuk Allah, akan tetapi niatnya untuk dipuji orang lain, agar orang lain melihatnya, agar teman-temannya memujinya, maka ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak ikhlas, tidak murni ditujukan ibadahnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga ada rasa ingin dipuji orang. Juga ada rasa ingin dilihat orang. Atau wal'iyadzu billah, ibadahnya tidak ditujukan kepada Allah, akan tetapi kepada makhluk Allah yang lain, yang mana ini merupakan syirik akbar, wal'iyadzu billah. Ini adalah syarat yang pertama. Memurnikan, mengikhlaskan ibadah untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kedua, yaitu ibadah yang kita kerjakan harus sesuai sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ibadah kita harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun ibadah kita, secapek apapun kita mengerjakan suatu ibadah, kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya penting kita mempelajari fikih dalam taharah, fikih dalam salat, fikih dalam puasa. Penting kita mempelajari ini semua agar kita tahu bagaimana taharah, bagaimana bersuci, bagaimana berwudu sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari salat agar kita tahu bagaimana salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari puasa agar kita tahu bagaimana puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Agar apa? Agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal sembarangan mengerjakan. Kita tahu landasannya, kita tahu ilmunya, kita tahu ini asalnya dari Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Allah pun akan menerima ibadah kita. Ini ayuhat talabatil kiram, sedikit muqaddimah atau pembukaan pada pelajaran fikih yang nanti akan kita lalui, yang nanti akan kita bahas. Insya Allah pelajaran fikih nanti akan membahas kitab ini, Fiqih Matan Abi Syuja'. Kitab fikih Matan Abi Syuja', insya Allah antum semua sudah memilikinya insyaallah taala. Nanti akan kita bahas insyaallah sedikit demi sedikit sampai kita memahaminya dengan baik. Di dalam sini kalau antum bisa lihat di daftar isi ada kitab taharah atau kitab bersuci. Nanti kita akan belajar bagaimana bersuci, bagaimana macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci dan lain sebagainya. Nanti juga ada kitab salat dan lain-lain insyaallah taala. Nah, ini yang Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang bertanya, silahkan bisa acungkan tangannya. Apa? Fikih hukum mempelajari fikih salat Id. Nah, itu termasuk perkara yang wajib. Hukum mempelajari fikih salat Id itu termasuk perkara yang wajib, karena ini terulang dalam kehidupan kita. Meskipun terulangnya tidak sebanyak salat 5 waktu, akan tetapi ini terulang dan ini adalah salah satu ibadah yang diperlukan. Apalagi antum sekarang, status antum setelah antum masuk pesantren Intan Ilmu, antum adalah talibul ilmi, penuntut ilmu syar'i. Lebih diwajibkan lagi bagi kita untuk mengetahui hukumnya. Kapan Ustadz kita mengetahuinya? Bertahap. Bukan berarti kita wajib mengetahui fikih perkara-perkara yang tadi Anda sampaikan, bukan berarti langsung kita pelajari sekaligus, tidak. Akan tetapi bertahap sedikit demi sedikit nanti kita akan mempelajarinya. Wallahu a'lam. Apakah ada pertanyaan lagi? Insyaallah bisa difahami. Acungkan tangannya kalau antum faham. Pengertian fikih, hukum mempelajari fikih dan tujuan kita belajar fikih. Insyaallah bisa difahami ya. Barakallahu fikum. Naam, ayuhat talabatil kiram. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi, kita langsung masuk ke pelajaran kita di minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.